Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap kopinya. Memang ini untuk espresso ya, dari Java Halu Coffee.id. Ini dari Gunung Halu. Memang ini kopi yang didesain untuk diespressokan, dark roast deh. Ini versi yang jazznya. Ada satu lagi hard rock ya, ini itu espresso. Sedap. Cocok pagi ini. Jadi saya kalau dalam kategori di Indonesia udah masuk lansia, udah di atas 60 tahun ya usia saya. Ayo tebak berapa? Yang pasti di atas 60 tahun. Jadi udah termasuk lansia. Salah satu benefit atau keuntungan atau ini ya menjadi orang tua adalah pernah mengalami banyak perjalanan hidup dan pernah ketemu dengan banyak orang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, saya melihat banyak orang yang susah bergaul atau tidak bisa menerima orang lain itu. Karena saya tuh saya bukan orang yang ini baju saya mereng-mereng gini. saya bukan orang yang supel ya, bukan seorang supel dalam artian ekstrovert gitu, bukan ya, saya biasa aja gitu. Bahkan dulu cenderung introvert ya, maksudnya saya nggak suka spotlight gitu lah ya. Saya senangnya duduk menyendiri, diam aja gitu. Itulah banyak orang yang taunya saya kayak gitu ya dulu ya. Sekarang saya banyak ngomong gini karena I have to gitu ya, menceritakan pengalaman hidup. Jadi saya ketemu banyak orang dari yang mulai menyenangkan untuk diajak diskusi dan yang menyebalkan untuk diajak diskusi. Bukan hanya menyebalkan diskusi ya, kelakuannya itu luar biasa. Auzubillah gitu ya. Itu udah enggak deh, mendingan enggak ketemu atau mendingan enggak kenal dengan orang itu ya. Tapi gimana ya, perjalanan hidup terpaksa ketemu, terpaksa berinteraksi ya. Jadinya gimana? Ya dihadapi. Nah, ini perjalanan hidup, ada orang yang makin tua tuh makin wise ya, makin bisa menerima itu, ada yang makin marah-marah. Kerjanya kalau dengan orang kayak gitu marah-marah. Saya memilih yang menjadi lebih sabar. Jadi memilih belajar menjadi lebih sabar. Luar biasa susahnya. Ketemu orang yang jahat, wow, belum pernah Anda melihat orang yang jahat ya kalau yang anak-anak muda. Mudah-mudahan janganlah ya. Kalau jahat ketemunya ya sedikit-sedikit aja ya, yang jahatnya sedikit dan Anda tahu orangnya itu jahat sehingga bisa dihindari. Di luar sana orangnya kelihatannya hebat ya, keren, tidak apa, tapi kelakuannya jahat, nipu ya, nggasak duit gitu ya, dan seterusnya. Itu ada sih yang kayak gitu ya. Jadi dalam perjalanan hidup saya mengalami begitu. Clients, saya punya banyak clients ya, sebagai consultant banyak clients. Kebanyakan baik. Tapi ada yang menyebalkan, ada juga, tidak sedikit, tapi banyakan yang baik sih gitu. Yang baik, yang menyenangkan gitu. Yang nyebelin banyak sekali juga ya. Tapi mungkin ya saya nggak tahu porsinya berapa ya. Apakah 75 yang baik, yang 25 yang mengeselin gitu ya, ada gitu. Tapi gitu. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan value kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan karakter kita. Nah, itu yang bagaimana menghadapi mereka. Saran saya sih, satu, belajar sabar. Ya, sabar. Itu susah, sabar ya. Dua, lepaskan ego. Kita tahu ya, misalnya kita benar, dia salah. Tapi kelihatan keren dia. Dan lebih terkenal, lebih ngumpap-ngumpap. Di mana-mana ya, ini yang ngomongnya tuh hebat, kayak yang hebat gitu ya. Terus disebutnya ya saya ini apalah gitu ya. Ya padahal secara keilmuan, secara apa, kita lebih hebat misalnya. Dia lebih ya biasa lah ya. Apalagi anak muda itu kan masih pemula, dia belum tahu. Jadi kalau misalnya pemain band gitu ya, ada The Beatles sama ada orang yang baru manggung, 2 kali manggung dah tenar gitu ya. Dibandingin The Beatles mah ya kerja keras The Beatlesnya tuh udah banyak ya. Beatles itu dari saya SD udah ada The Beatles. Bayangin, saya SD TK kali ya udah ada The Beatles gitu. Jadi gimana seniornya mereka ya, tetapi mereka menginspire orang-orang banyak. Nah,
agak distracted. Nah, banyak orang yang tidak mengenal gitu terus merasa jagoan. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita gara-gara lu Beatles aja nggak ngerti sok jagoan gitu. Emang Beatles harus ngerti, Pak? Is that even a question? Jadi gitu ya. Kayak orang yang nggak pintar bola ngomongin bola. Luar biasa ya, memang biasa penonton atau komentator kelihatannya hebat, dia bukan pemain sepak bola, benar-benar ngerasain di lapangan. Demikian pula di orang yang bicara di science and teknologi, sama mengerjakan sains dan teknologi itu luar biasa ini susahnya, riset luar biasa susahnya, pendidikan ngajar luar biasa susahnya, luar biasa ya. Jadi itu. Nah, tapi balik lagi, saya mencoba menghadapinya dengan sabar gitu ya. Ketemu orang yang gila, banyak ya. Gila beneran, Pak? Iya. Ada satu tuh teman saya, udah lama gak ketemu ya di kampus ya, karena waktunya tuh nggak bertepatan dan lokasinya nggak bertepatan. Jadi ada ini kawan seangkatan saya dari jurusan lain yang memang bener-beneran gila gitu ya, pintar tapi gila gitu. Gila itu dalam artian bener gila. Terus kadang-kadang saya nggak sengaja ya ngomong ketemu dia, saya bilang ayo mana gelo gitu ya. Jadi ya itu kalau dalam bahasa Sunda itu artinya dasar kamu gila gitu ya. Dia ketawa aja ya. Nah, tapi lagi-lagi ya saya mengukur ya, karena dia kenal saya kenal dia, sehingga bisa ngomong gitu. Kalau di panggung atau di forum ya yang mana nggak kenal, saya nggak akan ngomong kayak gitu. Ya harus, nah itu dia nggak ngomong kayak gitu. Ada juga orang yang ngeselin setengah mati ngeselin ya. Nah, negosiasinya bagaimana? Ya itu, kita harus belajar bernegosiasi gitu ya. Problems bukan untuk dihindari. Ya, problems itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dipecahkan. Saya belajar banyak dari beberapa teman saya. Dulu saya senangnya menghindari masalah, jadi masalah saya hindari. Enggak, ini ada teman saya yang dia bagus dia. Problem sama dia dipecahkan. Enggak gampang memang. Justru kalau gampang ya bukan problem. Itu mah latihan soal kali ya. Ini problem beneran. Susahnya setengah mati. Sama dia dihadapi head on gitu ya. Dihadapi gitu. Oh iya, problems are to be solved gitu. Nah, dalam kehidupan ini banyak masalah. Dalam pekerjaan kita banyak masalah ya, banyak problems have to be solved gitu ya. Gitu. Balik lagi, berkomunikasi dengan orang ya, ini yang susah ya. Nah, setiap orang tentu saja punya style yang berbeda-beda. Saya punya style yang berbeda. Style saya tadi ya lebih kalem ya, lebih sabar. Saya berusaha lebih sabar. Meskipun di dalam hati ini gondoknya luar biasa, keselnya gitu. Kalau boleh ditempeleng gitu. Enggak gitu juga kali ya. Enggak sih. Ya kita dengan ini ya, bagaimana berkomunikasi dengan orang gitu ya. Satu itu ya. Yang kedua, kita tunjukkan bahwa cara kita begini, sehingga orang juga bisa ngelihat. Nah, itu orang bisa melihat yang saya selalu katakan ke orang-orang itu integritas ya. Integritas and hard work. Yang hard work itu saya kerja luar biasa keras ya. Dibanding orang-orang, sampai sekarang saya masih bekerja keras. Maksudnya saya spend time ya, lebih pokoknya inilah ya. Lebih ini kayak sekarang ini, tadi pagi ini saya setengah mati nyobain ini, saya lihat belajar kembali ya Verilog ya, udah lama tuh. Saya waktu jadi mahasiswa dulu ya, Verilog ya. Mahasiswa tuh tahun 25 tahun yang lalu ya Verilognya. Jadi saya mau lihat lagi tuh. Saya mengajarin mahasiswa saya tentang ini, tentang desain. Nanti saya ceritain lah desainnya, desain circuit ya yang rada Miller si elemen asinkron deh. Nah, ini agak susah. Nah, berarti saya harus turun untuk bisa menjelaskan kepada mereka dengan baik. Berarti saya harus ngerti dulu ya. Bisa sih saya kasih tugas aja sih, tapi bukan begitu ya. Nah, balik lagi, nah ini saya kerja keras. Orang lain lagi santai-santai, saya kerja keras. Belum lagi ini saya membaca ilmu, mempelajari ini dan itu gitu ya. Pengen belajar kopi juga nih. Supaya lebih enak nih, lumayan deh kopi saya. Kopi buatan sendiri lebih enak sekarang. Alat-alatnya udah mulai makin bagus ya. Anyway, balik lagi. Perjalanan hidup Anda akan menemui banyak orang. Belajarlah untuk menerima orang itu dengan segala plus dan minusnya. Nanti tinggal Anda make decision untuk bagaimananya gitu.
Saya punya banyak guru ya, mentor yang bagi orang-orang itu menyebalkan. Gurunya bagus menurut saya, bagi banyak orang menyebalkan karena misalnya ini ya, karakternya itu kayak menggurui gitu. Jadi bayangin kalau Anda ketemu orang nanyain langsung tiba-tiba gitu, Pak Budi, what is the purpose of business? Pusing nggak kamu gitu ya. Terus what is management? Iya ampun gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi itu dalam rangka dia ngajarin saya sih sebetulnya ya. Itu dulu Pak Chandra Lim ya, udah almarhum dulu. Nah itu juga gitu, susah dia jadi gurunya. Saya kebayang ada guru-guru yang hebat-hebat kayak Shockley itu katanya guru yang hebat juga tapi rasis juga ya. Belum lagi nanti kita bicara tentang Steve Jobs ya, orang yang karakternya ini visionaris bagus tapi karakternya itu luar biasa menyebalkan bagi orang yang tahu juga gitu. Mungkin Elon Musk juga sama juga ya. Anyway, nah bisa berhubungan dengan orang-orang seperti itulah ya, yaitu perjalanan hidup ya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang menyebalkan, jangan dihindari ya. Maksudnya ya kita hadapi kalau kita terkait dengan urusan yang harus kita kerjakan ya. Baik mereka sebagai katakanlah penguji, pembimbing, klien, konsultan, bos, anak buah ya. Apalagi ya. Kalau di dalam grup olahraga juga sama ya, satu grup olahraga. Gitu ya. Ya gitulah ya dalam perjalanan hidup. Anyway, kopi saya sudah mulai dingin karena ini udah kelamaan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.